Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, kita langsung saja ke materi hari ini. Insya Allah akan dibahas tentang uji pengaruh. Uji pengaruh. Nah, ini lanjutan dari regresi linear sederhana yang kemarin sudah kita bahas. Minggu lalu membahas tentang koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Kemudian menghitung juga standar deviasi regresi menunjukkan error pada model regresi. Hari ini lanjutannya adalah uji pengaruh atau disebut juga uji signifikansi atau uji T. Kenapa disebut uji pengaruh? Karena kesimpulannya nanti berupa berpengaruh atau tidak variabel X terhadap Y. Kemudian disebut juga uji signifikansi. Ya, karena nanti kesimpulannya muncul pernyataan bahwa misalnya X berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian disebut juga uji T. Karena pada uji pengaruh ini kita menetapkan kesimpulan itu berdasarkan nilai T. Nanti ada dua nilai T. Nilai T hitung, T dari perhitungan, dan nilai T dari tabel. Nah, uji T itu digunakan untuk menguji apakah variabel X berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel Y. Ya, jadi untuk menguji ada tidak pengaruh signifikan X terhadap Y. Kesimpulannya bisa berpengaruh, bisa tidak berpengaruh. Mayoritas skripsi itu menggunakan uji pengaruh. Kalau kita melihat skripsi di perpustakaan, pasti mayoritas judulnya itu ada dimulai dengan kata pengaruh. Itu tahapannya seperti ini. Di skripsi pasti ada tahapan uji pengaruh, ada uji signifikans atau uji T. Jadi itu tadi bahwa uji T atau uji pengaruh itu digunakan untuk menguji apakah variabel X berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel Y. Ya. Nilai T tabel, jadi ada dua istilah, T tabel dan T hitung. T tabel dari hasil perhitungan, T hitung dari hasil T tabel dari tabel, T hitung dari hasil perhitungan. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Sekarang kita bahas langkah-langkah umumnya. Nah, di sini langkah-langkah umumnya ada 6 langkah, ya, A, B, C, D, E, F. 6 langkah. Langkah pertama membuat hipotesis atau dugaan. Di sini ada dua dugaan. Ada dugaan H0, ada dugaan HA atau H alternatif. Ya. H0 disebut hipotesis 0. HA disebut hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian. Nah, di sini dibuat dua hipotesis. H0 itu yang namanya H0 itu nihil. Yang namanya nihil pasti dimulai dengan kata-kata tidak dapat. Nah, ya, ada ralat kan?
Jadi tidak dimulai dengan kata tidak kalau H0 itu. Jadi H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh. Tidak terdapat pengaruh signifikan X terhadap Y. Nah, karena namanya dugaan itu belum tentu benarnya, maka butuh dugaan kedua yang bunyinya berlawanan, yaitu HA. Bunyinya, kalau H0 tidak terdapat pengaruh, HA bunyinya terdapat pengaruh signifikan X terhadap Y. Jadi langkah pertama membuat hipotesis ini. Ya. Jadi kalau misalnya X-nya lama membaca, Y-nya IPK, tinggal ganti aja kalimatnya. H0, tidak terdapat pengaruh signifikan lamanya membaca terhadap IPK. HA-nya, tinggal ganti aja X dan Y-nya, terdapat pengaruh signifikan lama membaca terhadap Y. Nah, itu langkah pertama membuat hipotesis. Kemudian langkah kedua merumuskan hipotesis statistik. Ini kalau yang langkah kedua ini hanya sebatas simbol sebenarnya. H0 hipotesis statistiknya adalah H0,2 beta. Nah, karena kata-kata tidak terdapat pengaruh, berarti namanya tidak terdapat pengaruh, nilainya itu 0. Sehingga betanya sama dengan 0. HA bunyi hipotesisnya adalah terdapat pengaruh. Secara logika, kalau muncul terdapat pengaruh, berarti nilainya itu tidak mungkin sama dengan 0. Maka disimbolkannya adalah beta tidak sama dengan 0. Ya. Nah, yang ini nih pasti mau X-nya apapun, Y-nya apapun, formatnya sama yang langkah kedua ini. Hipotesis statistik. Yang H0 itu sama dengan 0. HA betanya tidak sama dengan 0. Itu yang langkah kedua hanya sebatas simbol saja. Yang ketiga menentukan taraf signifikansi. Apa itu taraf signifikansi? Yaitu tingkat kesalahan. Yang namanya melakukan uji hipotesis pasti ada tingkat kesalahan. Pasti tidak mungkin 100% benar. Nah, tingkat kesalahan yang paling sering digunakan adalah untuk kajian riset manajemen, yaitu 5%. Jadi yang ketiga menentukan tingkat taraf signifikansi. Signifikansi itu adalah tingkat kesalahan. Biasanya dipakai 5%. Yang ketiga menghitung T-hitung dan T-tabel. Jadi dihitung dulu T-hitungnya, T-tabelnya. Sekarang mencari T-hitung. T-hitung rumusnya, T-hitung sama dengan R dikali akar N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat. R kuadrat, R itu apa? Koefisien korelasi. Nah, perlu diketahui bahwa minggu lalu kita sudah membahas koefisien determinasi. Nah, sebenarnya koefisien determinasi itu adalah koefisien korelasi yang dikuadratkan. Ya, sekali lagi bahwa koefisien korelasi adalah koefisien determinasi adalah koefisien korelasi yang dikuadratkan. Ya. Kemudian ada R kuadrat. R kuadrat itu koefisien determinasi. Jadi kalau kita misalnya sudah mendapatkan koefisien determinasinya berapa, maka untuk mendapatkan R-nya atau koefisien korelasi, yaitu dengan mengakarkan koefisien determinasi itu. Misalnya koefisien determinasinya 4. Berarti koefisien korelasinya akar dari 4, yaitu 2. Kemudian T-tabel. Bagaimana mencari T-tabel? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Yang langkah yang kelima melakukan kaidah pengujian. Nah, biasanya untuk melakukan kaidah pengujian, ini dibuat gambar seperti ini. Ini gambar seperti ini untuk menggambarkan daerah penolakan atau penerimaan H0.
Nah, dibuat gambar seperti lonceng begini. Dibatasi oleh min T-tabel di sebelah kiri dan T-tabel di sebelah kanan. Mau balik hujan. Kemudian setelah menentukan T-tabelnya berapa, min T-tabelnya berapa, kita plot nilai T-hitung dalam gambar ini. Jadi dicari T-hitungnya berapa, Di atas. kemudian ya, setelah mendapatkan T-hitung dicocokkan dengan tabel dengan gambar ini, berada di daerah mana. Kalau berada di daerah penolakan H0, maka diambil kesimpulan yang bunyinya sama dengan H0, yaitu tidak terdapat pengaruh. Kalau T-hitung berada di daerah ini yang diarsir, daerah yang diarsir itu ada dua daerah, kiri dan kanan. Kalau nilai T-hitung berada di daerah yang diarsir, berarti masuk di daerah penolakan H0. Kalau H0 ditolak, berarti yang diterima adalah HA. Nanti dibuat kesimpulannya adalah pernyataan HA, yaitu terdapat pengaruh signifikan X terhadap Y. Ya, untuk memahaminya dapat dilihat pada contoh berikut. Nah, misalnya ada data seperti ini, data seperti di slide ini sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Ya. Yaitu X-nya pengalaman kerja, Y-nya omset penjualan. X sebagai variabel yang mempengaruhi, Y-nya dipengaruhi. X-nya datanya seperti ini, 2, 3, 2, dan seterusnya. Y-nya 5, 8, 8, 7, dan seterusnya. Ujilah apakah pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap omset penjualan. Di sini tingkat signifikansinya atau tingkat kesalahannya digunakan 5%. Nah, di sini kita akan menguji apakah X ini berpengaruh signifikan tidak terhadap Y. Ya. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh X terhadap Y, maka digunakan uji T atau uji signifikansi atau uji pengaruh. Nah, masuk ke jawaban. Slide berikutnya, ini soalnya. Jawabannya seperti ini. Ikuti saja langkah-langkah yang sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama, membuat hipotesis. Ya. Membuat hipotesis dalam bentuk uraian kalimat. H0. H0-nya ingat bahwa H0 itu dimulai dari kata tidak. Jadi H0 bunyinya tidak terdapat pengaruh signifikan pengalaman kerja atau X terhadap omset penjualan. HA-nya lawan dari H0. Kalau H0 tidak terdapat pengaruh, H-nya terdapat pengaruh signifikan pengalaman kerja atau X terhadap omset penjualan terhadap Y. Nah, itu membuat hipotesis. Yang kedua, merumuskan hipotesis statistik. Nah, kalau langkah kedua, kalian tidak usah mikir panjang lagi, dicopas saja yang langkah sebelumnya itu, sama saja. Ya. Nah, ini yang B tidak ada masalah, ini ikuti aja langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, langkah umumnya. Masuk ke langkah ketiga, menentukan taraf signifikansi. Nah, di sini dari soal diketahui bahwa tingkat signifikansi atau kesalahannya 5%. Maka tulis tingkat signifikansi alfa 5%. Tuh, baru 3 langkah. Masuk ke langkah keempat. Menghitung, terhitung, dan T-tabel. Yang pertama, mencari terhitung dulu. Terhitung rumusnya R kali akar N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat. R itu koefisien korelasi. Ya. Koefisien korelasi dikuadratkan itu tiada lain atau sama dengan koefisien determinasi. Ya. Soal ini
Ya, ini kita sudah mencari koefisien determinasinya, yaitu diperoleh koefisien determinasinya itu atau R kuadratnya 0,6696. Maka untuk mencari R-nya atau koefisien korelasinya, diakarkan si nilai R kuadrat ini. Maka R sama dengan akar dari 0,6696 sama dengan 0,812. 01 udah dapat tuh R-nya, tinggal dimasukkan ke rumus tadi. Ya, kita hitung sama dengan 0R 0,8182 dikali N-2, N-nya 8. Dari mana 8? Dari jumlah data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kurangi 2. Dibagi 1 min R kuadrat. R kuadrat tiada lain adalah koefisien determinasi yang sudah kita hitung pada minggu kemarin. Ini nih. Koefisien determinasi. Nah, ini. So, ini sama. Dapat 0,6696. Nah, RT hitung sama dengan 0,8182 kali akar 6 dibagi akar 0,3304 sama dengan 3,487. Satu dapat, yaitu terhitung sebesar 3,487. Sekarang mencari T tabel. Apa itu T tabel? Yaitu T dari tabel. Tabel T namanya. Sini ada bagaimana tabel T, seperti apa bentuknya. Nah, ini tabel T. Nah, bagi nanti ya kalian yang semester 8 yang sedang skripsi pasti sudah tidak heran dengan tabel T. Seperti ini bentuk tabel T-nya. Ke bawah itu DF, degree of freedom, derajat kebebasan. Ke sini probability atau tingkat signifikansi. Jadi untuk di sini yang di dalam tabel ini nilai T. Jadi untuk mendapatkan nilai T kita butuh data DF, kita butuh probability atau PR atau signifikansi. Nah, sekarang berarti kita harus nyari DF-nya berapa, kemudian signifikansinya atau probability-nya berapa. Nah, sekarang nyari DF. Nah, begini penjelasan lebih enak ini. Nilai T tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel T. T tabel itu dicari dengan T, ya, T nilai T pada DF, ini DF alpha per 2, probability alpha per 2 kemudian dengan N-2, derajat kebebasan N-2. Kita cari lagi bahwa alpha min 2, alpha dibagi 2, sebelumnya udah dapat alpha 0,05 atau 5% dibagi 2. Ya. Kemudian N-2, N-nya itu 8, 2-nya itu jumlah variabel, yaitu X dan Y. 8 kurangi 2. T 0,05 dibagi 2 0,025. Kemudian ini N-2 itu DF ya, degree of freedom. Degree of freedom-nya 8. Nah, kita sudah punya dapat informasi ini nih. T 0,025 signifikansinya atau probability-nya dan DF-nya 6. Nah, ingat ini bukan perkalian ya. Ini sebagai informasi bahwa T-nya DF-nya 6, kemudian probability-nya 0,025. Ya. Dari informasi ini kita bisa nyari nilai T tabel. Dari T tabel. Berarti DF-nya 6 nih. DF-nya 6. Nah, berarti ini DF nih ke bawah. Berarti di sini 6 nih, dilingkari 6. 6. Kita butuh data ke menyamping sini, probability. Probability-nya berapa? Di sini ada probability 0,025. Maka DF-nya 6,
probability-nya lihat yang paling atas 0,025 di sini nih. 0,025 disebut menyampingnya, kemudian ke bawahnya 6. Ditarik perpotongannya. Ketemulah nilai 2,44691. Itulah nilai T-tabel dari data tadi. Sehingga T-tabelnya adalah 2,44691. Kita hitung T-tabel ini informasi untuk membuat kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak. Atau mungkin H-nya yang diterima, H0-nya yang ditolak. Kemudian setelah diketahui T-hitungnya berapa, T-tabelnya berapa, selanjutnya memplot data itu. Memplot nilai T-tabel ke dalam gambar. Diplot juga T-hitung ke dalam gambar seperti ini. Dibuat kurva seperti ini. Di mana ya untuk yang di tengah-tengah yang dibatasi oleh min T-tabel dan T-tabel ini daerah penerimaan H0. Kemudian di luar ini, di luar yang di tengah-tengah ini yang diarsir daerah penolakan H0. Ya, ada dua daerah di kiri dan di kanan. Nah, sekarang diplot nilai T-tabel tadi. Kita sudah punya T-tabel 2,44691. Nah, di sini diplot nih, berarti T-tabel positifnya di sini, sebelah kanan 2,44691. Kemudian T-tabel yang negatifnya lagi tinggal dinegatifkan min 2,44691 di sini, disimpan di sebelah kiri ini. Jadi batas. Nah, ini jadi terbentuklah grafik atau gambar seperti ini. Di mana daerah penerimaan H0 berada di antara min 2,44691 sampai dengan 2,4469. Nah, nanti kalau ketemu nilai T hitungnya di sini, berarti dia masuk ke daerah penerimaan H0. Sehingga kesimpulannya kesimpulan H0. Kalau T hitung diperoleh nilai di luar ini, di luar yang tengah-tengah putih ini, berarti masuk ke dalam daerah penolakan H0. Bisa di sini, bisa di sini. Sekarang kita punya T hitung. T hitung kita 3,487. Kita plot ke gambar tadi. Nah, di sini 3,487 itu ternyata sebelah kanan dari nilai T-tabel yang besarnya 2,44691 atau berada di daerah yang diarsir ini nih 3,487. Karena berada di daerah yang diarsir ini, maka ini berada pada daerah penolakan H0. Kalau H0 ditolak, berarti HA yang diterima. HA yang diterima nih, ini yang diterima. Kalau HA diterima, nanti kesimpulannya adalah kesimpulan HA, yaitu terdapat pengaruh signifikan pengalaman kerja terhadap omset penjualan. Nah, di sini terlihat bahwa nilai terhitung 3,487 berada pada daerah diarsir ini. Daerah penolakan H0. Ya. Atau dengan kata lain daerah penerimaan HA. Ya, kalau H0 ditolak berarti HA diterima. Ya, jadi ini penjelasannya berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa nilai terhitung berada pada daerah penolakan H0. Atau dengan kata lain berada di daerah penerimaan HA. Sehingga yang diambil adalah pernyataan HA yang berbunyi terdapat pengaruh signifikan pengalaman kerja terhadap omset penjualan. Kemudian terakhir ya tinggal tulis ulang karena berada di daerah penolakan H0, kemudian dengan kata lain berada di daerah penerimaan HA, maka kesimpulannya adalah pernyataan HA yang ini. Yaitu terdapat pengaruh signifikan pengalaman kerja terhadap penjualan. Nah, itu uji tes sampai di situ. Sekarang silahkan bagi yang ingin bertanya dipersilahkan.
Ada pertanyaan atau pusing? Ada, Pak. Ya, silakan. Jadi kan tadi teh hitung itu 3, sekian ya, Pak ya. Nah, yang jadi pertanyaan kan di situ ada, bisa kembali ke ininya, Pak, ke PowerPoint-nya. Ini ya. Sudah ada? Oh, lagi ini. Nen. Oke, yang mana? Ini, hitung. Terus, Pak, Ini, terus. tadi itu yang terakhir. Ini, Nah, iya, itu Pak. iya. Nah, kan di situ tuh teh hitung itu ada di garis aksir, yang diaksirkan di garis-garis. Nah, Iya. sedangkan kita tuh yang ya 3,48 itu kita bisa nentuin itu di tempatnya yang diaksir, gimana itu Pak? Karena kita bisa aja gitu nempatin di daerah penolakan H0 gitu. Nah, itu tadi kita berawal dari menentukan batas dulu. Batas itu dari T-tabel. Nah, T-tabelnya udah dapet nih. 2,44691. Nah, data inilah akan diplot ke gambar ini untuk menentukan batas. Batas diarsir. Nah, 2,4661 dipindah ke sini nih. Sini nih. Ini 2,4661691. Kemudian sebelah kirinya dinegatifkan 2,44691-nya. Yaitu di sini. Jadi kita dapat nilai T hitung 3, berarti 3, itu lebih besar daripada 2,44691. Adanya pasti di sebelah kanan di sini. Jadi untuk mengetahui tadi yang sesuai pertanyaan, tentukan dulu nih batasnya ini apa. Ini batasnya apa. Nah, batas itu dari mana? Dari T-tabel ini. 2,44691. Diplot ke sini. Jadi batas. Di kanan itu T-tabelnya. Di kirinya berarti kalau lebih kecil dari 2,4 berarti dia adanya di daerah penerimaan H0, berarti di kiri Pak ya? Iya, di kiri. Di sini kalau misalnya dapatnya T hitungnya 1,5 di sini kan ya. Berarti masuk ke daerah penerimaan H0. Berarti tidak terdapat pengaruh. Ya. Jadi batasnya itu T-tabel ya, T-tabel ini batas-batas. Ini dulu diplot T-tabelnya itu. Sudah diplot T-tabelnya ke dalam gambar, baru disesuaikan hitungnya berada di mana, apakah di antara T-tabel dan min T-tabel atau berada di kiri kanan T-tabel atau di kiri min T-tabel. Kalau terletak di daerah yang diarsir, berarti kesimpulannya terima HA atau terdapat pengaruh. Kalau nilai T hitung jatuhnya di tengah-tengah, maka tidak terdapat pengaruh atau berada di daerah penerimaan H0. Ya, Pak. Ya. Silakan yang lain ada pertanyaan? Cara menghitung T-tabel ada pertanyaan? Ada kegalauan? Ya, silakan. Ya, Ren? Ada?